Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi ya bersama saya Kang Didu dari Portal 99 Channel. Malam ini Portal akan mengadakan penelusuran mistis dalam acara Dimensi Tak Kasat Mata. Dan saya juga nggak sendiri ya. Di sini nanti saya akan ditemani dengan spiritual kita dari Portal 99 Channel. Ada Kang Obi, selamat malam nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nih Mas Mirja juga ya, Mas Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sketsa gambar kita dan editor Kang Oki. Nah, malam ini ya kita berempat akan mengadakan penelusuran di sebuah gedung disebut terbengkalai ya, masih aktif tapi emang jarang digunakan. Nah, menurut mitos warga, gedung tersebut sering terjadi kejadian-kejadian mistis ya. Di setiap malam, khususnya di malam Jumat biasanya terjadi penampakan dan juga ada gangguan terhadap warga sekitar. Nanti mungkin akan kita adakan penelusuran dan juga ada narasumber dari warga setempat yang akan juga menjelaskan ada kejadian-kejadian apa sih gitu di gedung tersebut gitu ya. Dan juga nanti akan diperkuat lagi oleh spiritual kita, ada Kang Obi, ada Mas Mirja. Nah, nanti diperjelas lagi nih dan disketsakan buibnya kayak gimana nih nanti oleh Kang Oki ya. Untuk ini langsung ke lokasi. Oke, gimana Mas? Kita lanjut aja ke lokasi pertama ya. Oke, siap ya. Ayo kita jalan ya. Oke guys, kita lihat ya lokasi pertama yaitu mes yang sudah 10 tahun terbengkalai ya. Kita lihat, kita telusuri ada apa aja ya Mas ya. Oke, nah sekarang kita udah sampai ya. Oke Mas, di dalam ini gedungnya ya. Ini nama mes dari gedung tersebut yang terbengkalai udah 10 tahun lebih ya. Kita masuk ya, kita coba masuk. Iya, ini tempatnya kita. Mas, Assalamualaikum. Nah, ini Mas, kita masuk ya. Ini mes yang udah 10 tahun terbengkalai ya. Ini lumayan ini ya Mas ya. Banyak apa? Lumayan udah pada rapuh. Ini di sini ada ini Mas, ada kamar mandi nih kayaknya. Nah, oke, kita lihat kamar mandi. Nah, ini ada rapuh. Ini kamar mandi ya? Iya, Mas ini Mirja sendiri gimana Mas? Ini auranya gitu. Auranya gimana nih? Di sini memang auranya agak lumayan ya. Soalnya di sini tempat persinggahannya ya seperti anak-anak kecil sering main ya, memang ngaruh banget. Nah ini ya emang udah mulai ini ya di atap-atapnya juga ya udah mulai, karena ini udah 10 tahun ya, udah 10 tahun terbengkalai. Melanjutkan yang tadi pembahasan dari Mas Mirja, jadi yang tadi kata Mas Mirja seperti itu, anak-anak yang sering bermain itu jumlahnya banyak. Memang banyak lah lumayan. Tapi sumbernya itu ada di sebelah sana sih. Di sana ada sebuah kerajaan, ada 3. Cuma nanti kita akan ke sana. Jadi tapi ini bukan seperti itu ya, bukan? Ya, bukan. Cuman anak kecil hanya biasa main-main doang. Jadi kayak tempat mereka Main mungkin yang makhluk-makhluk seperti itu yang dari dimensi yang terkasat mata senang gitu tempat termasuk Bang Rajin ya Mas. Kayak maksudnya kayak WC atau yang sudah tidak terpakai itu dia senang diami ya. Iya. Jadi memang masih area perlintasan Ada sama, sama. cuma memang lebih cenderungnya yang di sana Di dekat kerajaannya gitu. Oke, kita lanjut ke lanjut penelusuran spot yang lain ya. Oke guys, kita lanjut ke spot yang lain. Kita masuk ke spot yang lain ya, ke dalamnya lagi nih. Ini kayaknya nih ruang tamu ya, apa ruang apa ya? Ruang apa? Ini gimana Mas di sini Mas awalnya Mas? Di sini cukup agak ngap ya. Mungkin area yang sangat dominan buat mainan memang di sini. Di sini tengah-tengah sini sih soalnya ya, antara
apa tadi WC, kamar mandi, sama ini kayaknya kayak ruang tamu gitu ya bekasnya. Ada koridor, ini kacanya juga udah mulai ini ya. Udah mulai keluar. Berarti di sini kebanyakan anak kecil ya? Kebanyakan anak kecil. Ya, maksud gini Mas, si anak kecil itu jadi ada satu sosok yang ngasuh, bentuknya wanita. Iya. Jadi kemana si sosok wanita ini dia ayo kayak yang ikut lah, kayak dia yang ngasuh gitu ya. Jadi kayak yang nurut sama dia gitu si sosok si kayak model Kuntilanak. bisa jadi. Karena sosoknya mukanya juga nggak terlalu jelas. Dan soalnya kan menurut penuturan warga juga kayak gitu, Kang Oki, Mas Mirja. Jadi di sini sempat ada yang melihat penampakan juga ya, selain suara-suara gitu ya. Itu ada sosok kayak semacam kayak kuntilanak gitu, pakai baju putih cuman emang nggak jelas. Nah itu anak kecil emang ya, ada juga warga yang pernah melihat gitu. Itu menurut penelusuran kayak warga setempat ya sekitar sini. Oke, mungkin ini spot di sini ya kebanyakan antara anak-anak kecil tadi ya sama mungkin itu ada sosok pengasuhnya ya. Terus ini yang terakhir Mas nih di belakang juga ini lumayan nih. Gimana Mas auranya dari sini nih? Ini kan belakang itu ada dapur gitu. Mungkin kita lihat dulu sama kita ke sana dulu ya. Oke, kita jalan lagi ya. Kita lihat dulu ini. Ini dapur gimana ya di sini? Nah, ini di sini tempat si pengasuhnya itu di sini. Oh, ya. Ini banyak Kita bisa masak guys. Oh, berarti si pengasuh dari anak kecil itu di sini ya Mas, dominannya dia ya, wilayahnya ya. Kalau yang anak kecil tadi kebanyakan di ruang tadi Tadi ya. sama yang tadi. Ini lumayan juga nih ya, panas awalnya. Jadi sketsa sedikit aja. Mungkin jadi kayak gini. Nah, oke. Si anak kecil ini lebih banyak mengelilingi ini sosok yang ini. Jadi ketika dia bermain dia cuma melihat. Jadi seperti kayak sosok pengasuh anak-anak kecil ini. Jadi kalau kelihatannya sih gimana? Menurut penuturan warga sekitar pun di sini bekas kuburan yang kemudian dibangun jadi mes. Jadi area pemakaman dulunya mungkin ya. Apakah ada yang beberapa tidak terangkat? Bisa jadi ya. Jadi seperti dikelilingi oleh anak-anak kecil si sosok yang perempuan ini. Jadi dia dikelilingi banyak. Nah, ini Mas Mirjan ya, seperti yang Kang Oki gambar ya, yang saya mau tanyakan, ini anak-anak kecil ini dari mana ya? Apakah emang dulu yang tadi dikatakan masyarakat warga sekitar itu di sini bekas kuburan, atau emang dari luar Mas untuk anak-anak kecil ini? Kalau ini makhluk dari sini semua itu cenderung dari arah sana. Oh, Dari yang kerajaan yang tiga depan itu ya, yang di rumah kosong itu ya. Gitu ya. Masyarakat dulu. Iya. Kayak berarti emang udah bermasyarakat itu ya Mas ya, kayak kulitnya ya. Nah ini spot terakhir nih, kita coba lihat lagi ya guys ya. Ini coba di sini ada apa, kita nanti tanya lagi kepada Mas Mirja ya. Kita masuk ke spot selanjutnya nih Mas. Ini udah rapuh ya. Hati-hati Mas. Ini kayaknya nih, ini dapurnya nih kayaknya nih. Ini spot terakhir ini. Tempat cuci piring. Nah ini udaranya ini banget ya, ini pengap di sini ya dibanding dia antara spot-spot yang lain tadi itu lebih pengap ke sini ya. Ini tuh lebih detail mungkin bisa. Nah, ini tadi ya kita telusuri ya dari spot awal sampai sini. Nah inilah sosok makhluk yang ada di mes ini ya. Kebanyakan ini sosok anak kecil dan di ini sama sosok kuntilanak. Nah mungkin Kak Oki bisa lebih dijelaskan lagi nih Kak Oki.
Ini maksudnya kayak gimana? Ini menurut tadi sama seperti pemikiran Mas Mirja sendiri, sering banyak berseliweran ya di daerah sini bermain. Cuma memang kalau banyaknya itu, nah pulangnya ke sana ya. Pulang ke sana. Berarti ini cuma tempat singgah ya? Tempat singgah seperti Tempat tempat singgah tadi. sementara. Cuma yang mengawasi si sosok ini. Iya, iya, Jadi iya. dia berkumpul di kamar ini. Jadi apakah ini arwah penasaran atau memang jin yang menyerupai? Itu kan kita harus Nggak tahu kupas ya. lebih Ya, dalamnya lagi. nanti kita di ini lagi ya, dikupas lagi ya. Iya. Tapi kalau menurut penglihatan Mas Mirja itu kira-kiranya apakah itu sosok jin yang menyerupai atau emang kayak gimana Mas? Kalau menurut Mas Mirja? Kalau di sini memang kebanyakan sok jin. Sosok jin ya. Untuk area di sini sendiri ini dominan buat main, terutama di sini. Di sini ya, Loncat-loncatan ya. di sini ya. Main loncat-loncatan. Bro, hari naik lanjut, hari. Ini paling pengap ya udaranya sih. Karena bekas tempat cuci piring dulu ya. Iya. Banyak. Mungkin langsung Kita langsung Spot yang ke selanjutnya. spot yang selanjutnya ya. Oh, Kita lihat lagi ya, kita telusuri lagi spot yang selanjutnya itu gedung ya. Masih gedung juga. Masih gedung juga. Tapi kita coba di lingkungan sekitarnya aja ya. Karena emang untuk gedung tersebut kan tidak dikasih izin untuk Ya, ada masuk. beberapa yang Ya, tidak diperbolehkan sama warga diperbolehkan. Karena ada sesuatu ya. Makanya kita cuman coba di sekitarnya aja, spot sekitarnya. Oke, kita lanjut ya ke spot berikutnya ya. apa ya? Ini acara apa ya? Iya, nungguin ya. Lalu kita ke spot selanjutnya ya, Mas Mirja, Kang Uki. Kita jalan. Oke, Kang Uki, kita ke tempat spot berikutnya ya. Ada yang ternyata. Apa tuh? Saya dapat donat satu. Ada donat. Itu bukan donat. Apa? Donat Ini bisa. donat. Ini anting. Oke, kita jalan ya. Nah, ini Mas, ini apa area berikutnya ya, penelusuran kita berikutnya di sini Mas. Menurut warga sekitar ini kan ada 3 kontrakan ya, tapi sering nggak betah gitu. Jadi nggak pernah lama Kang Oki, Mas Mirja. Jadi di sini itu kebanyakan baru sebentar gitu. Sebulan, nggak nyampe sebulan kayaknya katanya udah nggak ini. Nah, menurut penglihatan Mas Mirja kenapa nih Mas di sini Mas? Kira-kira? Emang di sini sendiri makhluknya itu ngerjainnya biasanya itu ditekan. Jadi napasnya itu terasa sesak pas tidur ya. Sama panas terus. Berarti gangguannya kayak gitu ya? Gangguannya kayak gitu. Gangguannya. Nah, terus makhluknya sendiri Mas, menurut Mas Mirja ada apa aja sih di sini gitu? Untuk makhluknya sendiri. Untuk makhluk di sini sendiri ada yang bertanduk di sini. Dan pusatnya itu ada di situ di di kebun di sini ya? kebun sini ada. Enggak, itu maksudnya yang bertanduk kalau pengetahuan saya gitu ya Mas ya. Itu apakah sosok jin apa siluman? Kalau Itu biasanya- memang sosok jin yang di sini. Jin ya berarti ya. Itu banyak Mas di sini. Kalau di sini memang kerajaannya. Oh, berarti banyak. Iya, Terus kalau yang tadi Oke. penuturan Mas Mirja yang sering menekan mengganggu itu umpanya gitu. Jadi kan Iya, iya. yang bertanduk itu mungkin ya seperti raja ya Mas. Ini yang anak buahnya ini yang sering mengganggu itu dia bentuknya itu kayak kakek-kakek tapi bukan kayak manusia ya. kayak Dia gimana? kurus batang cuma Kayak dalam tulang ini nih, tinggal tulang aja Iya. bagaimana ya? nggak tulangnya Oh. masih ada kulit ini. Jadi dia memang mengganggunya seperti itu. Kadang mencekik juga. Oh, Karena makan berarti juga. ekstrim juga ya Eh, kalau kayak gitu ya. Mas? Dibilang botak nggak, masih ada rambut tapi carang. Kalau itu pas orang rontok ya. Berarti kayak yang biasanya orang-orang udah tua banget gitu ya. Ininya rambutnya jarang-jarang gitu. Berarti kebanyakan sosok di sini jin ya berarti. memang kebanyakan jin. Oh, yang berarti yang tadi Mas Mirja sebutkan pas kita di mes sana kerajaannya di sini kan ya? Memang di sini. Cuma di sini ada 3 kerajaan. Oh, Yang pertama ada di depan, sama yang di Di depan samping sana ya? ada 2. Oke Mas, kita lanjut ya. Kita Oke. jalan apa? Kita menuju lihat-lihat kontrakannya ini Mas nih, kontrakannya ini kosong. Ya menurut warga sekitar, nah, begitulah. Ya ini
kontrakan Sejajar 3 ini jarang yang kuat gitu, paling kuat itu katanya ya nggak betah, dibuat nggak betah lah gitu. Itu emang benar-benar jelas banget ini mas penampakannya gitu ya. Itu dari berarti yang dari gangguan tadi ya, dari gangguan tadi, dari jin, dari sosok kakek-kakek itu ya. Yang nanti nih ya guys, Kang Oki ini lagi sibuk nih, kita coret-coret gambarnya, nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana. Sosok yang tadi disebutkan oleh Mas Mirja sama Kang Oki ya, kita lihat nanti ya, nanti dijelaskan juga. Nah gini mas, sebenarnya ya kita itu pengen tahu ya di dalamnya kayak gimana, kita pengen masuk, cuman tadi menurut yang punya kontrakan sini dia lupa naruh kuncinya di mana gitu. Nah ntar kita lihat dulu mas nih, Kang Oki lagi gambar apa nih ya, sketsanya nih. Berarti yang tadi makhluk itu ya, yang sering mengganggu ya. Ini seperti ini lah. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Kalau lagi pas tidur ya. Jadi dia ini mengganggu pada saat penghuninya tidur ya. Berarti kayak yang dengan apa ditekan gitu ya. Kadang Cekik atau ditekan gini. Ini sosoknya kayak gini nih ya. Ini kakek-kakek, sosok kakek-kakek, rambutnya nggak botak tapi masih ada. Nah ini kurus kering ya. Ini kukunya panjang ya, kukunya pada panjang-panjang ini ya. Nah, ini menurut Kang Oki kayak gimana Kang Oki? Ini banyak apa cuman ada beberapa Kang Oki yang digambar sama Kang Oki? ini salah satunya. Sebenarnya salah satunya ya. Karena memang pusatnya dari yang kata Mas Mirza dari sini, dari kerajaan goib lah. Iya, kerajaan ya. Yang nanti sosoknya yang mungkin mudah-mudahan bisa kita visualisasikan ya, yang bertanduk itu yang yang bisa. Karena memang kalau ini mas seperti anak buah ya mas, prajurit lah kamu kayak gitu. Berarti ya tuh Dia yang beraksi, lu ganggu warga sini. berarti itu yang disuruh-suruh gitu ya. Yang Lu disuruh-suruh. ganggu goda lah kalau gimana itu. Nah, karena seperti itu selalu mengganggu manusia, kita tidak akan berhenti sampai. Nah, ini gini mas, kalau yang saya pengen tahu, mungkin warga juga pengen tahu ya, warga sekitar sini pengen tahu, itu ini kan bentuknya kayak kerajaan, itu emang udah ada dari dulu atau apa kayak gimana gitu, penjelasannya kayak gimana kalau menurut Mas Mirja? Untuk di sini sendiri yang di perkebunan ini memang dari dulu sudah ada. Cuman kalau kepengen kitanya aman, kita tingkatkan keimanan kita. Insya Allah Intinya itu ya, intinya. Insya Allah nggak bakal bisa ngeganggu. Bahkan lebih menghormati. Iya. Oh berarti intinya mah kita jangan terfokus. Oh takut nih di sini ada ini gitu ya. Namanya manusia itu kan tingkatannya lebih tinggi ya dibanding makhluk itu. Sama seperti apa yang judul program kita itu, dimensi kita itu bersinggungan loh dengan dimensi mereka. Dimensi kita mungkin dimensi manusia yang berwujud padat, dan dimensi mereka yang tak kasat mata itu, kita itu masih bersinggungan. Dan kita ibarat kayak tetanggaan. Kalau kita memang misalnya kita ya kata mas kita tingkatkan keimanan kita, ya insya Allah ya mas. Iya. Siapa sih kalau ibarat kita dekat dengan Tuhan, Ada nanti yang kita diganggu. Iya benar. Istilahnya kayak gitu. Berarti intinya kita ke situ ya, intinya kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lain. Oke, kita Dan lanjut pun ya. harus menghormati, mempercayai memang Iya. dimensi itu Ada. Karena kita saling bersinggungan gitu. Iya. Oke Mas, Kang Oki kita lanjut ya ke ini berikutnya, ke depan kita jalan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Mas, kita nih sampai ke rumah kosong ya. Tadi di samping 3 kontrakan tadi. Ini Kang Oki nih, ini rumahnya nih. Ini gimana menurut Mas Mirja nih auranya di sini Mas Mirja? Kalau di sini sendiri memang auranya kebanyakan itu kayak sosok perempuan ya, terutama itu di lantai 2. Di lantai. Oh ya ini 2 lantai ya. Yang ujungnya ini 2 lantai gitu. Oh berarti yang banyaknya ini di sini sosok perempuan ya? Sosok perempuan. Sosok itu sama nggak Mas sama yang sosok perempuan di mes tadi? Apa dari sini juga? Memang dari sini juga memang sama yang di sana. Oke. Nah terus menurut Kang Oki dapat ini lagi nih, dapat gambar lagi nggak Kang Oki ini untuk di sini sketsa apa? sosok yang perempuan tadi
cuma saya lihat ada tiga gitu, ada tiga 3 sosok perempuan ya. yang satu sama ya bentuknya kayak sama kayak standar kuntilanak Indonesia gitu. Kayak gimana nih? Standar kuntilanak Indonesia Sesuai kayak gimana? standar nasional Indonesia. Kuntilanak itu ada standarnya. Apa? Jadi rambut panjang, baju putih. Ini rambutnya dibonding apa gimbal? Kalau ini mungkin agak-agak reggae. Oh, reggae. Kira-kira. Jadi enggak acak-acakan tapi kayak gembel. Oh, gimbal. Berarti reggae mania ya? Dia di atas standar nasional. Berarti dia belum pernah ke salon ya? Nanti kuntilanaknya. Mungkin dia Karena dia belum dibonding soalnya. enggak ada sambal. Oh, berarti Yang satu itu sosoknya mbaknya tua. nenek-nenek. Enggak dibilang nenek, cuma kerik gitu. Dibilang kalau yang dua lagi dia hitam, jadi enggak terlalu jelas hitam mukanya hitam, cuma memang standar nasional tadi rambutnya tetap panjang, nggak ada yang pendek. Enggak, itu itemnya gosong atau kayak gimana ya itu? Hitam legam lah. Oh, apa dia dari Afrika? Bagaimana? Udah lah, Kuntilanak Afrika gitu. bisa diekspor dari sana sih. Siapa tahu dia TKI, TKW. Ya, jadi mungkin nanti saya Nanti ceritain. disketsakan ya, yang tadi sosok tadi Ya, kuntilanak. Menurut Mas Mirja sendiri gitu Mas, kita mungkin akhirnya mengubahnya siapa sih sosok yang bertanduk yang tadi loh. Iya. Tadi mungkin nanti di sesi mediumisasi ya mungkin ya Mas, Iya, kita bakal tampilin gitu atau kita ajak interaksi. Berarti biar diperjelas lagi ya, lebih jelas lagi apakah itu sosok yang emang berkuasa di sekitar sini, sosok yang emang nyuruh mengganggu warga di sekitar sini, ataukah ada cerita lain ya. Berarti kita akan menguak misterinya nanti di akhir season, di season mediumisasi ya, gitu ya Mas ya. Iya. Ini perlu nggak Mas kita ke depan sana jalan, apa cuma cukup segini aja Mas kira-kira? Perlu nggak kita di depan sana? Depan juga boleh. Boleh ya. Berarti kita lihat lagi ya. Ini kan bagian belakang rumah ya. Ini bagian belakang rumah, ada 2 lantai. Emang di sini auranya yang paling kuat ya Mas ya. Berarti kita jalan lagi ya. Kita lihat area di depan rumahnya ya. Oke guys, kita jalan lagi. Go, cus. Nah, ini Mas sampai ya di depan rumahnya. Kira-kira ini rumahnya juga udah mulai ini ya, rapuh, udah mulai rapuh, atap-atapnya udah pada habis semua. Di depannya udah nggak terurus ya. Sekitarnya sayang ya, kita nggak bisa masuk ya, kuncinya nggak ada tadi. Udah kita coba kita udah coba ini ya, minta nyari untuk bisa masuk ke dalam, ternyata kita kuncinya nggak ketemu ya, jadi nggak bisa masuk. Berarti kita cuma cukup menerangkan di sini. Nah di sini gimana Mas? Aura-aura di sini. Kalau di sini sendiri memang ada sebuah kerajaan, namun beda wilayah. Cuman yang lebih dominan sekali itu yang kuat ada di sana, yang di perkebunan. Oh, yang di tadi ya, di depan Iya. kita yang tadi ya. Berarti ini cuman dia beda wilayah ininya ya. Nah ini Kang Oki gimana gambarnya nih? Udah Kita nggak semua juga yang salah satu yang tadi saya bilang Sosok ya? gimbal tadi kan. ini ya. Ini sosok dari apa namanya? Cewek. Kunti reggae. Kunti reggae ini, kunti reggae. Jadi kuntinya diekspor dari Afrika. Ini rambutnya gimbal, sosoknya kayak semacam sosok nenek-nenek ya, Oke ya. Keriput-keriput yang itu, tetap ya bajunya standar ya, putih ya. Tapi nggak putih juga, nggak pakai Pemutih kan. Rada kumal. Oh, nanti udah dekil ya. Jadi kalau orang putih warna putih Bersih. bersih, berarti itu harus dipertanyakan. Dia laundry di mana gitu? Itu, saya mau ke situ. Berarti bagus laundrynya. Laundry Oh, kain. jadi bener ya Mas ya, Mas Iya. Mirja, sosoknya kayak gini ya. Nah, jadi begini ya, gini ya sosoknya teman-teman. Sosoknya rambutnya gimbal, bajunya standar lah ya, kayak setan-setan ininya keriput kayak nenek-nenek gitu. Oke, begitu saja ya, mungkin kita lanjut ke ini ya Mas ya, mediumisasi ya, kita lanjut Kupas. mediumisasi, kita kupas langsung ya di sana ya. Oke, kita jalan ke lokasi mediumisasi ya. Oke Mas, kita lanjut ya ke sesi mediumisasi ya di sana.
Berarti nanti yang mau dimediumisasikan sosok apa Mas kira-kira Mas? Mungkin lebih dominan ke yang bertanduk itu. Oh, berarti yang ininya ya apa? Iya. Penguasanya ya kalau cara ini. Gitu ya. Terus nanti juga kita akan coba tanya ya ke narasumber masyarakat di sekitar sini, sebenarnya ada kejadian-kejadian apa sih, gangguan-gangguan apa gitu yang berada di sekitar gedung dan tadi ya rumah kosong tadi Mester Bangkalayan. Oke, begitu saja, nanti kita lanjut ke sesi mediumisasi yang akan lebih jelas lagi kita menguak misterinya ya. Kenapa makhluk tersebut mengganggu warga sekitar? Sekarang kita akan coba mediumisasikan ya makhluk-makhluk yang tadi kita udah telusuri ya, dari mes, dari rumah kosong. Nah ini kita akan kuak misterinya, kenapa sering terjadi gangguan-gangguan ya kepada masyarakat sekitar. Nah sekarang kita coba mediumisasikan ya, kita lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Boleh saya berbicara sebentar? Boleh berbicara sebentar? Boleh. Boleh berbicara sebentar? Ada yang mau berbicara dengan saya? Mungkin Anda? Saya sekedar untuk menanyakan. Sudah lama kalian tinggal di sini? Anda punya nama? Anda punya nama? Anda punya nama? Bisa duduk sebentar? Bisa duduk sebentar? Bisa duduk sebentar? Kakek, ini sosoknya kakek-kakek ya? Kakek tinggal di mana? Di sebelah mana? Oh, Anda di sana. Oh, ikut bareng ya. Jadi berdua ini dia bareng ya. Gitu. Kecuali yang ini sosoknya, yang ini itu wanita ya. Ya, sosok yang tadi kuntilanak. Anda tinggal di mes. Saya bisa berbicara. Udah lama. Jadi kedatangan saya ke sini gitu ya. Itu untuk tidak untuk mengganggu sebenarnya ya, cuma untuk mempertanyakan gitu. Kenapa Anda dan orang dan sebangsa Anda itu ya, kenapa mengganggu warga? Ada apa? Kenapa? Oh, bukan Anda. Siapa? Oh, iya. Iya. Kakek sering mengganggu. Jabatannya lebih tinggi Anda ya dibanding ini ya. Iya. Dan Anda sendiri tidak pernah mengganggu ya. Karena emang iya saya ngerti. Ya mungkin kalau misalkan ini lebih jahil dia ya. Dan kakek sendiri itu jarang ya, kalau si kakek sendiri itu jarang ya. Nanti boleh nggak saya minta izin nanti untuk penarikan barang, tapi nanti kita bakal balikin lagi. Nanti saya balikan lagi. Tidak bakal saya ambil, maksudnya nggak bakal dibawa ke rumah. Iya. Cuman saya minta Anda sendiri jangan mengganggu warga sekitar ya.
Jadi gimana? Oh ya. Jadi manusianya ya, Anda juga nggak bakal mengganggu kalau misalkan manusia ini tidak mengganggu. Mungkin perilakuan manusia sendiri itu kadang mungkin berbuat kotor di tempat Anda ini. Oh ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri tidak mengganggu, ya. Kenapa mereka mengganggu? Itu karena tempat mereka dikotori, ya. Itu makanya mereka juga merasa terusik dan mereka juga merasa tidak nyaman ya, gitu karena tempat mereka sendiri dikotori. Begitu ya. Begitu ya. Diizinkan. Tapi nanti kita balikan lagi. Anda itu tadinya di sini atau emang tidak? Enggak, maksudnya Anda datang ke sini itu emang tadinya ada di sini atau dari tempat lain? Oh, tempat lain. Paling ada warga, ada warga. Oh, ada ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Ya, untuk sesi imunisasi ternyata mereka sendiri tidak mengganggu ya. Karena tempat mereka dikotori, akhirnya mereka tidak nyaman dan mengganggu warga sekitar. Tapi nanti kalau bisa jangan mengganggu lagi warga. Kita juga nggak bakal mengganggu. Ya. Kenapa? Iya, saya mengerti. Oh iya, oh iya, saya ngerti. Ya. Itu beda ya, yang di sana itu beda ya. Iya, saya ngerti. Ya. Iya. Iya, saya mengerti. Jadi beda ya sosok yang di sana. Iya. Oh iya. Oke, cukup sekian ya. Kita coba keluar saja. Oke, tadi kita coba udah modifikasi ya, kita coba ungkap untuk masalah fakta dan mitos di sini ya. Ternyata untuk makhluk yang di sini itu mereka tidak mengganggu ya. Kenapa mereka mengganggu? Karena emang ulah dari manusia sendiri ya, mengotori. Jadi si makhluk itu tidak nyaman untuk tempatnya itu dikotori gitu. Bahkan emang tadi ada 3 kerajaan. Sebenarnya untuk mereka itu tidak pernah mengganggu, tapi ada sosok tempat kita nggak bakal bisa expose ya, karena masih tempatnya itu masih aktif ya, gitu, masih produksi lah, kalau itu kayak pabrik lah, ini di kata sini gitu. Dan itu ada makhluk yang emang itu sengaja disuruh untuk menempati tempat tersebut. Tadi ketiga makhluk tersebut itu mereka tidak nyaman sebenarnya mah, karena dia bukan penduduk asli. Maksudnya mereka bukan asli dari sini. Kalau tadi kita mediumisasi itu asli dari sini, dan ada satu sosok yang tinggi besar. Itu emang tadi dari warga sendiri emang sempat cerita ya, itu ada sosok paling tinggi besar, itu paling gede, itu ternyata itu mendiami pabrik tersebut, dan itu sosok tersebut itu emang didatangkan untuk menjaga pabrik tersebut gitu. Ya, jadi tadi di mediumisasi itu ya kita ambil bahwa emang kita hidup berdampingan ya, gitu, sama dengan hal gaib. Jadi mereka juga tidak mau diganggu kalau kita nggak ngeganggu gitu. Jadi jangan pernah mengotori, dimanapun kita tempat itu jangan pernah mengotori. Kita saling
Intinya kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Gusti Allah ya, sama makhluk ciptaan Tuhan itu kita saling menghargai itu. Jadi kesimpulan kita diambil itu ya saling menghargai sesama makhluk ciptaan ya gitu. Mereka juga tidak bakal mengganggu kalau kitanya nggak ngeganggu. Itu supaya tadi untuk cukup mediasi. Gimana Mas? Pendapatnya? Ya mungkin ada di ruang tengah atau Coba ya. semoga di Oke, kita jadi untuk kali ini kita untuk penarikan ya. Kita coba ya. cuman di sini sebagai kuncinya pusaka ada di kebun di kerajaan. Jadi ini untuk di sini itu untuk kuncinya ya. Jadi untuk yang di sana itu tadi tempat pusakanya itu itu di kerajaannya ya gitu. Karena sebab di sini makhluk di sini juga yang menghindu dari kerajaan. Iya. Jadi benteng pertama gitu ya. Gitu. Jadi harus kalau kita mau lanjutkan lagi kita harus ke situ dulu pusatnya. Apa Mas yang tempatnya bisa di? Ini cuman haruman ini di sini ada makam. Oh, jadi ini itu makam ya. Ini sebenarnya makam ya. Ini. Gitu. Cuma tanahnya ini harum. Jadi ini kunci untuk pengambilan pusaka di pusat. Iya. Jadi untuk pusakanya itu ada di sana ya. Gitu. Mungkin jadi izinkan atau gimana Mas? Mungkin itu. Ya. Jadi ini kuncinya ya. Jadi ini tanah makam ya gitu ya. Jadi tapi ini wangi ya. Ya, wangi ya. Ya, wangi. Kayak apa ya? Minyak ya Mas ya. Ya, wangi wangi. Sederhana. Ya. Nah, ini kuncinya ya. Ini saya rasakan ini apa ya, energinya kencang banget ya, karena ini kunci ya untuk mereka si pusaka yang ada di sana ya gitu. Makanya tadi si kuntinya itu nggak boleh kayak gitu.
kita balikin lagi. Oke, tadi untuk sesi penarikan ya kita udah coba gitu. Tadi yang dapatkan itu ternyata kenapa si tanahnya wangi itu ternyata itu tanah kuburan ya. Jadi itu kunci dari untuk menarik pusaka. Cuman tadi kita emang untuk penarikan pusaka itu kita tidak mau ya, karena nanti mengakibatkan takutnya mengganggu warga sekitar ya, si makhluk-makhluknya gitu. Jadi intinya kita bukan untuk menarik paksa, cuman untuk membuktikan aja gitu ya, bahwa di sini emang ada gitu. Jadi itu paling. Oke, berarti kita udah selesai ya, dari sesi 1 penelusuran dari gedung 1 ke gedung yang lain, dan terakhir tadi ditutup oleh mediumitas ya Kang Obi ya, oleh Kang Obi sendiri. Mungkin tadi jelas ya, dijelaskan dari langsung dari goibnya bagaimana sebenarnya terjadi ya, misteri sebenarnya terjadi di sini, apakah emang benar mereka itu mengganggu atau tidak, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kang Obi ya. Berarti nanti kita coba ambil intinya dulu ya, dari penelusuran dari awal sampai akhir. Mungkin Mas Mirja yang akan menjelaskan ya, itu penelusuran dari sini itu kayak gimana, mungkin intinya atau manfaatnya yang bisa diambil, hikmahnya apa gitu ya. Oke Mas Mirja, coba gimana, coba jelaskan Mas Mirja. Ya, dari penelusuran ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Terutama kita harus tingkatkan keimanan kita, itu yang pertama. Dan juga tergantung perbuatan kita. Kalau misalkan kontrakan atau apa digunakan buat yang kurang bagus, itu makhluk apapun dia pasti akan Senang ya, senang. menempatinya. Oh mungkin begitu ya Mas ya, intinya. Intinya sama ibadah gitu ya. Jadi kita dimanapun kita tinggal gitu ya, itu jangan lupa ya, tetap kewajiban kita itu ya beribadah ke sama kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita ambil benang merahnya saja ya Mas, dari awal sampai terusan itu. Jadi bukan makhluknya yang mengganggu ya. Jadi mungkin ada mereka, bukan warga saya bilang, warga mungkin yang kontraknya yang tidak sesuai dengan norma agama, atau memang ada istiadat dengan paham. Jadi jangan kita sedikit-sedikit ketika terjadi sini menyalahkan makhluk dan makhluk lagi. Jadi mereka pun ya sama seperti manusia, ada rasa tersinggung atau terganggu gitu. Dan emang untuk tempat ini gitu ya, dulunya itu ini pemakaman umum ya gitu. Jadi ini sama tadi mes yang pertama itu memang itu makam ya. Hanya tadi kita temukan itu dari penglihatan gaib Mas Mirja sama saya sendiri itu ya, ternyata itu emang makam. Itu Berarti zaman dulunya ya, dulunya ini semua itu makam. Makanya ada beberapa tadi ya, dilihat oleh Mas Mirja sendiri, ada beberapa kerajaan yang goib ya. Oke, berarti itu yang intinya. Jadi intinya mah sebenarnya kita harus sering melakukan ibadah ya intinya. Jadi jangan takut sama makhluk apapun, kecuali kita harus takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ya intinya. karena semuanya itu makhluk ciptaan. Iya. Oke, demikianlah ya. Demikian penelusuran kita malam ini ya. Semoga dari hasil penelusuran kita atas keinginan warga setempat untuk menguak misteri apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, karena ada sering beberapa gangguan. Tadi kita udah coba mediumisasi, udah kita coba penelusuran ke berbagai tempat yang dikira oleh warga itu setempat itu angker ya. Mungkin ada beberapa penampakan atau sosok, jadi udah terkuak ya ternyata misterinya kayak gitu. Ternyata bukan dari makhluknya sendiri yang sering mengganggu, tapi tergantung ke diri kitanya masing-masing ya. Kalau diri kita dari manusianya kita bisa saling menghargai karena antara makhluk gaib dengan manusia itu hidup berdampingan begitu ya. Mungkin demikian ya penerusan kita malam ini. Semoga
kita bisa ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya dari penelusuran kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa apa? Tampol lonceng. Oh iya, itu pasti harus. Jadi kalau loncengnya ditampol, nanti kita ada penelusuran lagi, itu kalian yang pertama dikasih tahu. Wow gitu ya. Oke, Bang Obi, siap? Oke, terakhir demikianlah ya kita akhir kata dari kita. Apabila ada ucap atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.